Kembali kita senantiasa memperbaharui syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini kita lanjutkan pelajaran kita untuk mengenali kehidupan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih pembahasan tentang As-Siddiq Abu Bakar. Ya, beliau radhiyallahu taala anhu kita sudah jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Terakhir kita membahas bagaimana kiprah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pada peristiwa Badar dan Uhud. Di peristiwa Badar, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali beliau mintai pandangan, ya, mintai usulan pada saat akan keluar dari kota Madinah dengan harus menghadapi pasukan yang besar, ternyata adalah sahabatnya yang mulia Abu Bakar As-Siddiq ini. Ya pun demikian, ya pada saat ya perang itu sudah mulai berkecamuk, yang senantiasa menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, bahkan menghibur dan menguatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat Rasulullah sadar ya jumlah pasukan yang sedikit ini, ya sepertinya kalau kalkulasi manusia ya tidak mungkin bisa melawan jumlah yang 3 kali lipat besarnya ditambah persenjataan mereka yang lengkap. Tetapi ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita senjata kita yang sesungguhnya, yaitu doa. Ya, Allahumma atini ma wa'attani, Allahumma anjizli ma wa'attani, lau tuhlak hadhil isaba min ahlil Islam la tu'bad fil ardi abadan. Ya Allah, jadikanlah janjimu itu nyata, kalau sampai sahabatku yang sedikit ini dikalahkan, maka tidak ada lagi yang menyembahmu di atas muka bumi ini. Dan yang senantiasa menyertai Rasulullah adalah Abu Bakar. Ya Abu Bakar kemudian menghibur Rasulullah dan menguatkan Rasulullah dan mengatakan iktafaita ya Rasulullah, ya cukup ya Rasulullah, Allah akan senantiasa bersama kita. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Pun demikian pemirsa yang berbahagia, kita sudah jelaskan bagaimana juga kiprah Abu Bakar di perang Uhud. Ya, sebelumnya di perang Badar juga pada saat penawanan, ya itu ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling pertama beliau mintai pandangan, ya, diapakan tawanan ini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Di perang Uhud juga demikian, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa didampingi oleh Abu Bakar. Bahkan saat perang sudah usai, Rasulullah diangkat ke atas gunung, ya di sana ada Abu Bakar bersama beliau. Dan kita sudah jelaskan bagaimana tatkala Abu Sufyan mengecek apakah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Kemudian orang kedua yang beliau cek setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Abu Bakar. Apakah Abu Bakar ya masih hidup? Ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar, bahwa ialah orang yang paling diincar, orang kedua yang diincar setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini menunjukkan keutamaan beliau, bahwa ialah yang paling dicari oleh orang kafir Quraisy setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan kiprah beliau, menunjukkan sentralnya posisi beliau pada dakwah Islam ini, pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya, pada kesempatan ini kita akan membahas ya kiprah Abu Bakar As-Siddiq fil Hudaybiyah. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq pada peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Ya, perjanjian Hudaybiyah ini pemirsa yang dimuliakan Allah Jalla Jalaluh. Ya, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bermimpi bahwa beliau bersama dengan sahabat-sahabatnya memakai kain ihram menuju ke kota Mekah sambil bertalbiyah, ya, bertawaf di Ka'bah. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kabar ini kepada sahabat-sahabatnya, tentu sahabat-sahabatnya kemudian senang. Ya, karena mimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentu bukan sekedar bunga tidur. Mimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini merupakan kabar gembira bahwa sebentar lagi mereka akan berumrah ya di Ka'bah, ya di Mekah. Ini membuat mereka semakin gembira jamaah sekalian. Selain kesempatan untuk beribadah, yang kedua jamaah sekalian, kesempatan mereka terutama muhajirin untuk pulang kampung. Ya, siapa yang tidak cinta dengan kampung halamannya?
Saya kira pemirsa sekalian tahu betul bagaimana rindunya kita dengan kampung halaman, terutama para perantau. Kurang lebih seperti itulah yang dialami oleh orang muhajirin, bahkan sudah 6 tahun mereka meninggalkan kampung halamannya. Makanya mereka senang sekali tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tentang mimpinya ini, dan ini merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu jamaah sekalian, berangkatlah 1.400 sahabat Rasulullah bersama dengan Rasul dalam keadaan berihram untuk menuju ke kota Mekah. Ya, sambil kemudian mereka bertalbiyah. Ya, namun saat di tengah jalan, ada kabar. Ya, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ashabihi minal Madinah ila Makkah. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabat-sahabatnya keluar dari Madinah menuju Makkah, li'ada'il umrah wa fit tariq wasalal khabaru. Ya, saat Rasulullah sementara di jalan, ternyata datang kabar ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah, anna ahla Makkah jama'u jumu'ahum, bahwa orang-orang Mekah mengumpulkan penduduk-penduduk mereka, mengumpulkan orang-orang mereka lisoddihi anil Ka'bah, ya, untuk menghalangi kaum muslimin dari Ka'bah, untuk menghalangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam Ka'bah, masuk ke dalam kota Mekah. Faqala Shallallahu Alaihi Wasallam li ashabi, ya, sebagaimana kebiasaan Rasulullah kalau ada hal penting maka beliau bermusyawarah, beliau meminta pandangan sahabatnya. Sekali lagi ini merupakan teladan bagi kita jamaah sekalian. Ya, bagaimana tradisi musyawarah ini dijadikan sebagai sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa dihidupkan sejak dari institusi terkecil kita, yaitu rumah tangga kita, atau kemudian institusi yang lebih besar di tempat kerja dan seterusnya. Ini merupakan sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang melekat pada pribadi beliau, sebagaimana kata Abu Hurairah, ma ra'aitu ahadan aktsara masyuratan li ashabihi min Rasulillah. Saya tidak pernah melihat, kata Abu Hurairah, orang yang paling senang bermusyawarah, orang yang paling senang rapat selain daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saat itu jamaah sekalian, saat mendengarkan kabar bahwa orang Mekah mengumpulkan, mereka berkumpul untuk menghalau Rasulullah masuk ke dalam kota Mekah, maka Rasulullah mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, asyiru alayya ayyuhan nas. Ya, berikan pandangan kalian wahai sahabat-sahabatku. Sebagaimana kebiasaan, kalau Rasulullah minta pandangan, maka yang pertama kali memberikan usulan dan memberikan pandangan selalu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Faqala Abu Bakrin, maka Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, kharajta amidan li hadzal bait. Kita keluar dari kota Madinah menuju Masjidil Haram, menuju ke Ka'bah, amidan li hadzal bait la turidu qatla ahadin. Kita sengaja keluar bukan untuk berperang, bukan untuk membunuh siapa-siapa, akan tetapi untuk beribadah, untuk berumrah. Wala harba ahadin, dan kita juga tidak berniat untuk memerangi siapa-siapa. Fatawajjah lahu, maka tetap kita lanjutkan ya Rasulullah sebagaimana niat awal kita. Faman saddana anhu qatalnahu. Kalaupun nanti mereka ternyata memerangi kita, maka kita mau tidak mau memerangi mereka. Karena sebenarnya kita ini bukan untuk berperang. Kita pakai pakaian ihram, kita bawa hewan untuk kemudian disembeli untuk beribadah, untuk berumrah di kota Mekah. Tidak ada niat kita untuk berperang, akan tetapi kalau mereka memerangi kita, maka kita memerangi juga mereka ya Rasulullah. Ya, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mendengar usulan dari Abu Bakar, dengan mantap Rasulullah mengatakan, umdu ala ismillah. Umdu ala ismillah. Mari kita jalan dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan sentralnya posisi Abu Bakar jamaah sekalian. Setiap Rasulullah minta usulan, maka sahabat ini yang pertama kali memberikan pandangan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingat pada peristiwa Badar, saat tawanan itu kemudian dikumpulkan, yang pertama kali memberikan usulan adalah Abu Bakar, dan seterusnya jamaah sekalian. Dan ini menunjukkan betapa dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Abu Bakar. Ini peristiwa sebelum terjadinya atau sebelum sampainya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Hudaybiyah.
saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Hudaybiyah, ja'at wafudun Quraisyin lil mufawadatin Nabi. Datang wufud, datang utusan Quraisy li mufawadatin Nabi untuk kemudian melobi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana min baini haula'il wufud, di antara utusan itu jamaah sekalian Urwatu bin Mas'udin Ats-Tsaqafi. Urwa ini saat itu belum masuk Islam jamaah sekalian. Nanti akan menjadi sahabat Rasulullah juga dan masuk Islam. Disebutkan dalam satu riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diperlihatkan Nabi Isa, dan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya, siapa yang ingin mengetahui wajah Nabi Isa, maka lihatlah wajah Urwa bin Mas'ud, karena ia mirip dengan Nabi Isa alaihissalam. Dan saat itu Urwa bin Mas'ud ini belum masuk Islam, dan ialah yang diutus oleh orang Quraisy untuk melobi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar pulang saja, jangan masuk ke dalam kota Mekah. Saat itu jamaah sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala ketemu dengan Urwa bin Mas'ud ini, Urwa bin Mas'ud ini berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Muhammad, ji'ta li qitali qaumika. Wahai Muhammad, engkau datang untuk memerangi kaummu. Fa in qataltahum fa hal ra'aita ahadan qablaka ijtaha qaumahu. Wahai Muhammad, kalau engkau memerangi kaummu, apakah engkau pernah melihat sepanjang sejarah ada seorang yang memerangi kaumnya selain darimu? Maksudnya Urwa bin Mas'ud ini, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini kembali saja, kembali, tidak usah masuk ke dalam kota Mekah. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, sekali lagi kita tegaskan, bukan untuk berperang. Ia hanya ingin berumroh, ia hanya ingin masuk ke dalam kota Mekah untuk beribadah. Akan tetapi Urwa bin Mas'ud ini mengira Rasulullah akan memerangi mereka. Maka mereka mengatakan, ya Muhammad, ji'ta li qitali qaumika. Engkau datang untuk memerangi kaummu, karena Rasulullah ini orang Mekah, pribumi Mekah, orang Quraisy, dan penduduk asli kota Mekah ini adalah orang Quraisy. Fa in qataltahum fa hal ra'aita ahadan qablaka ijtaha qaumahu. Tidak ada dalam sejarahnya ada orang yang memerangi kaumnya sendiri. Wa in kanatil ukhra, yakni kemudian Rasulullah Urwa bin Mas'ud ini mengatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fa inni wallah la aro hawalika aubashan khaliqa. Saya melihat ya Muhammad, orang-orang di sekitarmu ini, sahabat-sahabatmu yang 1.400 orang ini, an yafirru wa yada'uka. Mereka akan melarian terbirit-birit kalau kalian nanti berperang. Wa yada'uka, dan akan meninggalkanmu. Urwa bin Mas'ud ini menggambarkan bagaimana karakter sahabat Rasulullah, ingin menjatuhkan mental kaum muslimin, dengan mengatakan, yang pertama, masa kau ingin memerangi kaummu sendiri? Yang kedua, orang-orang di sekitarmu ini kalau berperang mereka akan meninggalkanmu. Mereka akan lari terbirit-birit meninggalkanmu, kata Urwa bin Mas'ud. Saat mendengar itu jamaah sekalian, Abu Bakar kemudian mengatakan kepada Urwah dengan tegas mengatakan, umsus badral lat. Ini ungkapan orang Arab yang menghinakan sekali, merendahkan, karena saking marahnya Abu Bakar. Ini terhinalah engkau dengan Lat. Kurang lebih seperti itu maknanya. Terhinalah engkau wahai Urwa bin Mas'ud dengan Tuhanmu Lata itu. Kemudian Abu Bakar mengatakan, anahnu nafiru anhu wa nada'uhu. Apakah engkau mengira kami sepengecut itu untuk kemudian meninggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian berlari meninggalkan beliau? Ini penegasan dari Abu Bakar As-Siddiq. Jamaah sekalian, bagaimana komitmen Abu Bakar. Ia tidak akan meninggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat datang tim lobi ini di Hudaybiyah untuk menyuruh mereka kembali, bahwa pasukan yang mereka bawa atau kaum muslimin yang ingin berihram ini, kalau terjadi peperangan mereka akan kabur, mereka akan meninggalkan Rasulullah. Tapi kata Abu Bakar kepada Urwah bin Mas'ud mengatakan, apakah engkau mengira kami sepengecut itu
untuk meninggalkan Rasulullah dan berlari meninggalkan beliau. Faqala Urwah, tatkala mendengar suara itu jamaah sekalian, ya Urwah bin Mas'ud kemudian ya berkata, man hadza? Ya, ia belum melihat tapi ada suara entah dari belakang atau dari mana, yang saat itu Urwah belum melihat siapa yang ngomong. Orang-orang mengatakan qalu lahu hadza Abu Bakar. Orang-orang mengatakan itu adalah Abu Bakar. Ya, tatkala mendengar Urwah kemudian mengatakan, wallahi laula yadun kanat laka indi, ya, lam ajzika biha. Demi Allah, sekiranya bukan karena engkau pernah berjasa kepadaku dulu, maksudnya Abu Bakar, ya, maka tentu engkau tahu apa yang akan aku lakukan. Ya, di sini syahidnya jamaah sekalian, ya, poin yang kita ingin ambil selain ketegasan tadi komitmen Abu Bakar untuk tidak akan meninggalkan Rasulullah apapun yang terjadi, ya poin selanjutnya adalah bagaimana Abu Bakar itu senang berbuat baik kepada orang-orang. Bahkan sebelum masuknya Islam, bahkan di zaman jahiliyah, ia senang sekali berbuat baik kepada orang-orang, termasuk Urwah bin Mas'ud. Makanya kata Urwah, sekiranya dulu tidak ada jasamu kepada saya, ya, saya tidak pernah berhutang budi kepadamu, maka engkau tentu tahu apa yang akan saya perbuat. Ini menunjukkan bahwa Abu Bakar sebelum masuknya Islam, beliau itu sudah terkenal dengan perbuatan baiknya. Ya, kita sudah sering mengulangi bagaimana tatkala Abu Bakar akan hijrah ke Habasyah, ya, ia di jalan di Yaman ketemu dengan pemimpin Bani Qurra, Ibnu Daginnah. Ya, Ibnu Daginnah ini mengatakan, engkau adalah Abu Bakar, orang yang sepertimu ini tidak pantas dikeluarkan dari kampungnya. Tidak pantas keluar dari kampungnya karena kemuliaan beliau. Padahal Ibnu Daginnah ini bukan orang Muslim jamaah sekalian saat itu. Ia bukan orang Islam, ia juga bukan penduduk Mekah, tapi saking terkenalnya kebaikan Abu Bakar, saking terkenalnya akhlak mulianya Abu Bakar ini, sampai kemudian bahkan orang non-Mekah sekalipun, orang non-Muslim sekalipun mengakui itu. Akhirnya Ibnu Daginnah ini yang memberikan suaka perlindungan untuk Abu Bakar, ya, tetap kembali ke kota Mekah. Ya, di waktu Rasulullah juga hijrah bersama dengan Abu Bakar, ketemu ia dengan orang tua yang mengenal Abu Bakar dan tidak mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Abu Bakar ini, ya, sebelum Islam, ya, dan setelah Islamnya beliau adalah orang yang sangat terkenal dengan karomnya, dengan kemuliaan beliau, ya, dengan sifat senangnya menolong sesama, empati sosial yang beliau miliki bahkan sebelum datangnya Islam. Ya, dan seperti yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mereka yang terbaik sebelum masuk Islam, ya, setelah masuknya Islam tetap menjadi yang terbaik. Abu Bakar menjadi orang yang mulia dengan kedermawanannya, dengan akhlaknya yang mulia. Setelah masuknya Islam tetap mulia dengan, ya, semakin paripurna kemuliaan beliau dengan itu. Khalid ibnul Walid sebelum masuknya Islam adalah panglima perang, ahli strategi, dan dengan masuknya Islam semakin paripurna kebaikan beliau. Umar bin Khattab juga demikian, kepemimpinannya, leadershipnya, ketegasannya sebelum masuk Islam, ya, kedisiplinannya sebelum masuk Islam, bahkan setelah masuk Islam, sifat-sifat yang mulia itu kemudian semakin paripurna. Makanya, ya, kata Urwah di sini, ya, sekiranya bukan karena jasa baikmu dulu, maka engkau tentu tahu apa yang akan saya lakukan. Di dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, Urwah bin Mas'ud ini tatkala sudah ketemu dengan Rasulullah, ya, dan sudah berdiplomasi ternyata gagal, kembali ia ke Abu Jahal, ya, dan ia menyampaikan, ya, apa yang ia temui di kubu kaum muslimin yang di Hudaybiyah saat itu. Abu Jahal tentu saja minta laporan, ya, bagaimana hasil perjanjian itu. Afwan, bukan Abu Jahal, Abu Sufyan, ya, minta laporan, ya, gimana hasil lobby-lobbynya. Ya, kemudian saat itu jamaah sekalian, ya, Urwah bin Mas'ud ini mengatakan, saya tidak pernah sekalipun melihat pemimpin yang paling dicintai oleh bawahannya selain daripada Muhammad. Kita pernah dan sering melihat pemimpin Persia saat itu, negara adidaya, seorang pemimpinnya yang bernama Kisra atau Kaisar Romawi, tapi kata Urwah bin Mas'ud, saya tidak pernah melihat, ya, seorang atau masyarakat yang lebih mencintai pemimpinnya selain daripada sahabat-sahabat Rasulullah, sahabat-sahabat Muhammad,
mencintai pemimpinnya yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa jamaah sekalian? Ya, kata Urwah bin Mas'ud, ya, bahkan saat Muhammad ingin meludah, ludah itu tidak ada yang sampai ke tanah. Semua sahabat-sahabatnya, semua pengikut-pengikutnya rebutan untuk kemudian mendapatkan ludah itu untuk diambil berkahnya jamaah sekalian. Dan ini tentu saja ya kekhususan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana bahkan keringat beliau, ya ludahnya beliau itu diperebutkan oleh sahabat-sahabatnya. Kata Urwah bin Mas'ud, ya tidak ada pemimpin dunia, ya tidak ada pemimpin di dunia ini yang seperti dengan Muhammad. Iya, ludahnya sekalipun itu diperebutkan oleh pemimpin-pemimpinnya, oleh bawahan-bawahannya, oleh sahabat-sahabatnya. Ya tidak ada ludah itu yang kemudian sampai ke tanah. Saking berkahnya kehidupan beliau, dan ini tentu saja ya merupakan kekhususan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ndak elok kalau kemudian dipraktekkan kepada selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi di era pandemi saat sekarang ini. Tentu beda dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai khairul khalqillah, sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan memiliki kekhususan keringat beliau, ludah beliau semuanya mengandung keberkahan. Saat Urwah bin Mas'ud ini gagal melobi di Hudaybiyah jamaah sekalian, maka diutus tokoh yang kedua yang juga seorang orator dan jago lobi, namanya Suhail bin Amr. Suhail bin Amr selain datang untuk melobi juga sudah menyiapkan draft perjanjian untuk ditawarkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan sahabat-sahabatnya. Ya. Suhail bin Amr ini jamaah sekalian, ya, tatkala sampai ini langsung menyampaikan draft perjanjian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa isi draft perjanjian itu jamaah sekalian? Yang pertama, isi perjanjian itu bahwa kaum muslimin Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan sahabat-sahabatnya tidak boleh masuk ke dalam kota Mekah dan harus pulang ke kota Madinah. Nanti ia berumrah tahun depan. Ya. Itu perjanjian yang ditawarkan oleh orang-orang Quraisy yang dibawa oleh Suhail bin Amr ini. Yang kedua jamaah sekalian, ya, yang kedua adalah gencatan senjata selama 10 tahun. Tidak boleh ada peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy selama 10 tahun. Yang ketiga, orang Mekah yang kembali ke Madinah murtad tidak boleh dipaksa untuk kembali ke Madinah. Jadi ada nanti orang Madinah yang murtad kembali ke Mekah, tidak boleh kembali ke Madinah, tetap di Mekah. Sebaliknya, kalau ada orang Mekah yang masuk Islam tidak boleh bergabung ke Madinah dan harus tetap dikembalikan ke kota Mekah. Ini kan ya tidak adil, ya, sangat merendahkan. Ya. Pertama jamaah sekalian, itu mereka sudah di pintu Mekah, ya, sudah di gerbang kota. Di Hudaybiyah ini kan perbatasan Mekah, ya, di luar kota Mekah. Ya, kalau masuk sedikit lagi ya sudah masuk ke dalam kota Mekah atau tanah haram. Ya, orang sudah jauh-jauh datang dengan perjalanan yang melelahkan. Jangan dibayangkan jamaah sekalian, umroh kita sama dengan umrohnya Rasulullah dulu dari sisi aspek kesusahannya ya. Ya, kalau kita sekarang kan dari Madinah ke Mekah itu ada bus, ada AC, ya, snack lengkap, ya, kemudian perjalanan mulus dengan begitu mudahnya, paling 4-5 jam, ya, atau paling lambat itu 7 jam kita sudah sampai di kota Mekah. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan unta, dengan panas terik, itu sudah sampai di kota Mekah dengan perjalanan 500 km lebih, tetapi harus pulang. Ini kalau kalkulasi manusia, hitung-hitungan manusia, ini sangat merendahkan. Ini sangat merugikan kaum muslimin. Iya. Bismillah. Ini merugikan kaum muslimin. Iya. Orang sudah sampai di Mekah disuruh pulang. Nanti tahun depan baru boleh umroh. Kemudian orang Islam kalau murtad harus gabung ke Mekah. Sementara orang Mekah kalau masuk Islam tidak boleh gabung ke Madinah. Ini merugikan kaum muslim. Dan sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyetujui perjanjian itu, ternyata ada peristiwa yang unik. Putra dari Suhail bin Amr ini ternyata masuk Islam. Ya, di detik-detik penandatanganan perjanjian itu.
Ya, putra dari Suhail bin Amr ini kemudian datang kepada Rasulullah dan mengikrarkan keislamannya. Suhail bin Amr, ya, kemudian langsung memasukkan klausul bahwa anaknya sudah masuk dalam perjanjian ini. Padahal Rasulullah belum menyetujui perjanjian tersebut. Ya, Suhail bin Amr ngotot bahwa anaknya masuk ke dalam perjanjian itu. Artinya apa? Artinya anaknya ini tidak boleh bergabung ke Madinah, tetap harus di Mekah. Dipaksa jamaah sekalian oleh Suhail, oleh bapaknya ini, ya, dipaksa kemudian ditarik untuk tetap bergabung di Mekah. Kemudian ia meminta kepada Rasulullah ibnu Suhail ini, putra dari Suhail ini, agar ya, Rasulullah bisa membawanya ke Madinah. Tetapi karena ada perjanjian ini jamaah sekalian, makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada putra dari Suhail ini untuk bersabar. Saat itu jamaah sekalian, Rasulullah memerintahkan Ali untuk menyetujui perjanjian itu. Ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa membaca dan menulis, maka ia memerintahkan kepada Ali, uktub ya Ali, Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Diawali dengan tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Suhail bin Amr ini mengatakan, tidak, saya tidak kenal itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Iya. Kami tidak mengakui itu. Cukup tulis saja Bismika Allahumma. Ya, karena kata Allah ini juga dikenal oleh orang Quraisy, tetapi mereka memperserikatkan Allah, mereka berbuat syirik. Tapi kalimat Ar-Rahman dan Rahim ini, asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka tidak mengakuinya jamaah sekalian azzakumullah. Mereka tidak mau memakai nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Cukup dengan kata Bismika Allahumma. Kata siapa? Suhail bin Amr. Kemudian Rasulullah kemudian mengalah tanazul dan mengatakan, tulis wahai Ali, Bismika Allahumma. Ya, dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dengan namamu ya Allah. Ya, kemudian dilanjutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Muhammadun abduhu wa rasuluh. Ya. Suhail bin Amr kemudian lagi-lagi tidak setuju dan mengatakan, ya, kami ini tidak mengakuimu sebagai rasul, sebagai utusan Tuhan. Ya, maka tidak boleh dengan kata seperti itu. Cukup dengan Muhammad bin Abdullah. Muhammad putranya Abdullah. Ya, saat itu juga kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Ali, uktub ya Ali Muhammad bin Abdullah. Ya, Rasulullah lagi-lagi mengalah. Tadi kalimat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, nama Allah dihilangkan. Kemudian sekarang ya Rasulullah juga, nama Rasul juga dihilangkan, hanya menjadi nama manusia biasa, menjadi Muhammad bin Abdullah. Rasulullah lagi-lagi tanazul mengalah, yaitu sudah tulis Muhammad bin Abdullah, memerintahkan kepada Ali radhiyallahu taala anhu. Melihat hal ini jamaah sekalian, iya, Umar merasa direndahkan oleh orang-orang Quraisy. Iya, karena Umar ini adalah orang yang sangat tegas sekali. Ya, sebelum masuknya beliau ke dalam Islam, tidak ada yang berani merendahkan Umar. Apalagi dengan setelah masuknya Islam, ia sadar betul bahwa ia berada di atas kebenaran. Melihat perlakuan Quraisy yang merendahkan Rasulullah dengan perjanjian yang merugikan, dengan meminta nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim dihapus, dengan meminta nama Rasulullah diganti dengan nama manusia biasa saja menjadi Muhammad bin Abdullah, maka Umar datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, fa'ataitu nabiyallahi fakultu lahu alasta nabiyallah haqqan. Wahai Rasulullah, bukankah engkau ini adalah seorang nabi? Qala bala. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, betul, saya ini adalah seorang nabi. Kemudian Umar mengatakan, alasna alal haq wa aduwuna alal batil. Bukankah kita ini berada di atas kebenaran, sementara musuh-musuh kita ini berada di atas kebatilan? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bala, betul, kita berada di atas kebenaran dan musuh-musuh kita berada di atas kebatilan. Qultu, kemudian Umar mengatakan, falima nu'ti ad-daniyata fi dinina idzan. Kalau begitu ya Rasulullah, kenapa kita memberikan kehinaan kepada agama kita? Ya, Umar ini karena gironya tinggi, ya, tegasnya tinggi, ia berkata kepada Rasulullah ini karena bahasa giroh, bahasa cemburu atas agamanya yang diperlakukan seperti itu oleh orang Quraisy. Ya, isi perjanjian yang merugikan kaum muslimin, kemudian sikap Suhail bin Amr yang meminta Ar-Rahman dan Ar-Rahim dihapus, kemudian kalimat Rasul juga dihapus diganti dengan Muhammad bin Abdullah. Kata Umar, kenapa kita harus terhina seperti ini? Bukankah engkau ini seorang nabi?
Bukankah kita berada di atas kebenaran sementara mereka adalah orang-orang batil? Iya. Kalau dulu bahkan sebelum masuknya Islam tidak ada yang berani dengan Umar, menghinakan Umar, maka bagaimana lagi tatkala Umar sadar bahwa ia berada di atas kebenaran. Tentu ia semakin ngotot untuk membela kebenaran, kebenaran tersebut. Ya, kemudian ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab Umar dengan mengatakan, "Inni Rasulullahi lastu a'sihi wa huwa nasir." Saya ini adalah utusan Allah, kata Rasulullah. Ya, lastu a'sihi, saya tidak bermaksiat kepada Allah, wa huwa nasir, dan dialah yang akan menolongku. Ya, Umar ini kecewa jamaah sekalian. Ya, sekali lagi ya, girohnya dan emosinya yang berbicara. Karena girohnya terhadap agama yang sangat tinggi, bukan karena meragukan kerasulan Rasulullah atau kecewa yang sifatnya negatif, akan tetapi karena giroh keislamannya yang tinggi, berkata kepada Rasul, kenapa kita harus terhina seperti ini? Ya, kalau mau perang ya sudah perang saja. Ya, sebelum datangnya Islam tidak ada yang menghina kita seperti ini. Maka tatkala kita sadar bahwa kita berada di atas kebenaran, maka tentu kita lebih ngotot lagi untuk mempertahankan kebenaran tersebut. Ya. Kemudian Umar mengatakan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Awalaisa kunta tuhadditsuna anna sana'til baita fanatufu bih." Bukankah engkau yang mengatakan ya Rasulullah bahwa kita akan datang ke Ka'bah dan bertawaf mengelilingi Ka'bah? Ya, kemudian Rasulullah mengatakan, "Bala, betul wahai Umar, saya mengatakan itu, fa akhbartuka anna natihil am." Tetapi apakah, kata Rasulullah, saya menyampaikan kepadamu bahwa tahun ini kita akan tawaf di Ka'bah? Kemudian kata Umar, "Tidak ya Rasulullah. Fa innaka atihi wa mutawwifun bihi," kata Rasulullah. Engkau akan datang ke Ka'bah wahai Umar, dan engkau akan bertawaf mengelilingi Ka'bah. Ya, kata Rasulullah, memang pernah saya sampaikan bahwa kita akan datang ke Ka'bah, tapi apakah saat itu saya menyampaikan bahwa tahun ini? Kata Umar, "Tidak ya Rasulullah." Tapi Rasulullah kemudian mengatakan, engkau pasti akan tetap datang ke Ka'bah dan bertawaf di Ka'bah, tapi mungkin bukan tahun ini, belum saatnya wahai Umar. Kemudian mendapatkan jawaban yang seperti itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Umar datang kepada siapa? Kepada Abu Bakar. Ya, datang lagi kepada Abu Bakar dan mengatakan, "Ya Abu Bakar, alaisa hadzan nabiyallahi haqqan?" Bukankah ya beliau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang nabi? Kata Abu Bakar, "Bala, tentu saja ia adalah seorang nabi." Kemudian Umar mengatakan, "Alasna alal haq wa aduna alal batil." Bukankah kita berada di atas kebenaran sementara musuh-musuh kita berada di atas kebatilan? Qala bala, kata Abu Bakar, betul, kita berada di atas kebenaran dan musuh-musuh kita berada di atas kebatilan. Kemudian Umar mengatakan kepada Abu Bakar, "Falima nu'ti ad-daniyata fi dinina idzan." Kalau begitu kenapa kita membuat kehinaan pada agama kita? Ya, kalimat yang serupa yang pernah ditanyakan kepada Rasulullah kembali ia konfirmasi ke Abu Bakar, betulkah Muhammad ini seorang nabi? Bukan dalam artian ragu akan kenabian Rasulullah, tetapi ingin mempertegas bahwa kita ini berada di atas kebenaran bersama dengan kita seorang nabi. Ya, akan tetapi saat itu jamaah sekalian, Abu Bakar menjawab persis apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini keutamaan Abu Bakar. Saat itu Abu Bakar tidak mendengarkan jawaban Rasulullah tadi saat ketemu dengan Umar, akan tetapi saat Umar datang ke Abu Bakar bertanya dengan pertanyaan yang sama, ternyata jamaah sekalian jawabannya persis dengan jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Abu Bakar? "Ayyuhar rajul," wahai laki-laki, kata Abu Bakar kepada Umar. Abu Bakar tidak menyebutkan lagi namanya Umar dengan mengatakan ya Umar seperti biasanya, akan tetapi Abu Bakar mengatakan ayyuhar rajul, wahai sang laki-laki, innahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa laisa ya'si rabbahu wa huwa nasiruh. Dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang akan menolongnya. Iya. Fastamsik ya bi gorzihi, maka berpegang teguhlah terhadap perkataannya,
perbuatannya wala tukhalifuhu, dan jangan menyelisihi pilihannya. Jamaah sekalian, persis dengan jawaban Rasulullah tadi mengatakan, saya ini adalah hamba dan utusan Allah, saya tidak akan bermaksiat kepadanya, dan Allah lah menjadi penolongku. Ternyata jamaah sekalian, jawaban Abu Bakar kepada Umar persis dengan jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mengatakan perkataan yang sama, bahwa ia adalah utusan Allah, tidak akan bermaksiat kepada Allah, dan Allah lah yang akan menjadi penolongnya. Fa wallahi innahu alal haq. Kata Abu Bakar, demi Allah, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berada di atas kebenaran. Ada yang ditangkap oleh Abu Bakar jamaah sekalian yang tidak ditangkap oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Maksudnya apa? Sahabat-sahabat yang lainnya jamaah sekalian saat itu saking kecewanya, tidak ada yang mau menggunduli kepalanya karena masih ngotot merasa bahwa kita akan umroh. Ya, kecuali satu orang yang betul-betul taat kepada Rasulullah, yaitu Abu Bakar. Mereka merasa kita kok terhina, kita kok dirugikan dengan perjanjian ini. Padahal jamaah sekalian, ya, Rasulullah, kata pakar sejarah, justru dengan perjanjian ini sangat menguntungkan kaum muslimin. Dan ini hanya diketahui, hanya bisa dibaca dengan baik oleh Rasulullah dan Abu Bakar. Apa jamaah sekalian keuntungannya perjanjian ini kepada kaum muslimin? Yang pertama jamaah sekalian adalah ini menunjukkan eksistensi kaum muslimin. Maksudnya apa? Ya, kalau seorang bangsa yang besar, ya, sudah berani memberikan perjanjian kepada suku yang kecil atau bangsa yang kecil, itu berarti menunjukkan penghargaan bangsa yang besar ini kepada bangsa yang kecil ini. Karena bangsa yang kecil ini seharusnya tidak diajak buat perjanjian, tapi tetapi karena adanya perjanjian ini menunjukkan bahwa bangsa yang kecil ini, kaum muslimin yang baru berumur 6 tahun di Madinah ini, sudah mendapatkan pengakuan bagi orang-orang Quraisy. Karena bahasanya bukan bahasa perang lagi, tetapi bahasa diplomasi, yaitu bahasa perjanjian. Ini menunjukkan bahwa mereka sudah mengakui eksistensi masyarakat kaum muslimin di kota Madinah. Sehingga bahasanya bukan lagi bahasa perang. Ya, sebelumnya kan di Badar, di Uhud, ya tidak diakui eksistensinya, makanya sudah diperangi saja. Akan tetapi sekarang sudah menggunakan diplomasi. Ini menunjukkan bahwa orang-orang Arab sudah mengakui eksistensi kaum muslimin. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian, keuntungan dari perjanjian Hudaybiyah ini kepada kaum muslimin adalah karena adanya gencatan senjata selama 10 tahun. Ini memberikan kesempatan kepada kaum muslimin untuk bisa dengan bebas berdakwah kepada bangsa-bangsa yang lain. Ya, selama ini kan ia terganggu dengan orang Quraisy. Dengan adanya gencatan senjata dengan orang Quraisy, artinya tidak ada lagi masalah dengan orang Quraisy. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa berdakwah kepada orang Arab yang lain dan bangsa-bangsa yang lain. Dan yang ini yang kemudian tidak ditangkap oleh sahabat-sahabat Rasulullah yang lainnya, kecuali Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Makanya setelah itu ya mas sekalian, Rasulullah berkirim surat ya kepada Raja Persia, Raja Romawi, Maukukis di Mesir, kemudian Najasyi dan seterusnya jamaah sekalian. Ya, ini menunjukkan kepada kita bagaimana Rasulullah melihat isi perjanjian ini dari perspektif yang lain, yang justru menjadi peluang bagi kaum muslimin. Kemudian klausul untuk larangan bergabung ke Mekah, larangan bergabung ke Madinah bagi orang yang masuk Islam, ya bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian latihan kesabaran bagi orang-orang yang masuk Islam, sebagaimana Rasulullah bersama dengan sahabat-sahabatnya itu bersabar dulu sebelum hijrah. Adapun orang Madinah memang yang sudah murtad, maka tidak ada hajat memang untuk mengembalikannya ke kota Madinah. Toh ia sudah murtad, untuk apa dikembalikan ke kota Madinah? Dan yang membaca dengan baik jamaah sekalian perjanjian itu, bahwa ini merupakan peluang kepada kaum muslimin, adalah Abu Bakar As-Siddiq di saat sahabat-sahabat yang lainnya tidak bisa melihat hal itu. Ya, jamaah sekalian, a'azzakumullah, ternyata betul pilihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ternyata betul pilihan Abu Bakar
radhiyallahu taala anhu. Justru perjanjian Hudaybiyah inilah merupakan awal terjadinya Fathu Makkah. Mereka bukan lagi berumrah di kota Mekah, tetapi menaklukkan kota Mekah, jamaah sekalian. Maka ini merupakan pelajaran penting bagi kita, terutama pada sosok Abu Bakar ini, untuk senantiasa taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, taat kepada Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mungkin menurut kalkulasi kita, kok saya tidak untung ya, kok saya rugi ya kalau saya ikuti anjuran ini. Tetapi yakinlah jamaah sekalian, al-aqibatu lil muttaqin. Ujung yang baik, kesudahan yang baik, kejayaan yang baik itu hanya akan selalu bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Dan inilah yang dicontohkan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ia menjadi orang yang tetap konsisten berdiri mendukung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apapun pilihannya. Tadi saat di tengah jalan, yang menguatkan Rasulullah untuk melanjutkan perjalanan adalah siapa? Adalah Abu Bakar. Saat datang tim lobi untuk kemudian melobi Rasulullah, siapa yang kemudian melindungi harga diri para sahabat dan tetap berdiri untuk melindungi Rasulullah dan tidak akan lari? Itu adalah Abu Bakar. Dan pada saat persetujuan itu sudah ditandatangani oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, satu-satunya sahabat yang konsisten kemudian untuk tetap berdiri di samping Rasulullah dan mendukung pilihan Rasulullah, ia adalah sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian jamaah sekalian, selanjutnya adalah kiprah Abu Bakar As-Siddiq fi ghazwati Tabuk. Ya, ini merupakan perang terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan sebagaimana kita jelaskan, sepakat ahli sirah bahwa tidak ada satupun perang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali selalu bersama dengan Abu Bakar. Di mana ada Rasulullah berperang, di situ pasti selalu ada Abu Bakar yang ikut. Termasuk pada peristiwa perang Tabuk ini, peristiwa yang terjadi saat kaum muslimin lagi krisis, musim panas yang lagi berada pada puncak-puncaknya, kemudian kurma yang belum dipanen. Ini kan semua situasi yang sangat berat sekali. Kondisi lagi krisis, tidak ada uang, kemudian cuaca lagi panas-panasnya. Ya, lalu kemudian Rasulullah meminta untuk pergi berperang, sementara kurma ini harus diurus, harus dipanen. Kalau tidak dipanen ya bisa gagal panen, nantinya harus ditunggu. Sementara Rasulullah memanggil mereka untuk berperang. Bagaimana kiprah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu di tengah kondisi yang sulit ini, jamaah sekalian? Iya, di sini disebutkan yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, beliau mengatakan, "Kharajna ila Tabuk fi qaidhin syadid." Kami keluar menuju Tabuk, ya, keluar dari Madinah menuju Tabuk dengan kondisi yang sangat memprihatinkan sekali. Fanazalna manzilan. Kemudian kata Umar, ya, kami singgah di suatu tempat untuk istirahat. Asobana fihi atoshun hatta dhonanna anna riqabana satangqati. Saat itu kata Umar, kami menderita kehausan, mengalami kehausan yang sangat luar biasa, sampai-sampai kami mengira leher kami ini akan putus. Kami ini akan meninggal gara-gara haus yang luar biasa itu. Jadi jamaah sekalian, kondisinya sangat berat. Jangankan pangan dan yang lainnya, sekedar untuk minum saja tidak ada. Sementara mereka harus berperang dengan orang-orang Romawi. Saat itu bahkan di dalam riwayat Muslim disebutkan, mereka itu tidak makan. Bagaimana konsumsi mereka, jamaah sekalian? Air sedikit, kemudian dicelupkan kurma, kalau sudah ada manisnya, kemudian diangkat lagi kurma itu, disimpan, dan cuma air itu yang diminum. Ya, mungkin mirip-mirip dengan infus water lah sekarang. Cuma begitu jamaah sekalian. Kenapa? Karena kurma ini nggak bisa dihabiskan. Kalau habis ya mereka nggak bisa makan apa-apa lagi. Saking beratnya kondisi itu. Ya, kata siapa? Kata Umar, saking beratnya kondisi itu, kami kehausan, tidak ada yang bisa diminum. Seakan-akan kami sudah akan meninggal karena kehausan itu. Hatta anna rajula la yanharu ba'irahu. Sampai kemudian salah seorang dari kami itu menyembelih untanya. Ya, menyembelih untanya untuk kemudian diambil airnya. Fayasiru farthahu fayashrabuhu. Jadi jamaah sekalian, unta itu adalah hewan yang menyimpan perbendaharaan air di dalam tubuhnya. Ini hewan yang unik. Ya, di gurun pasir, makanya unta ini bisa tidak minum dalam waktu yang lama karena ia menyimpan
air di dalam tubuhnya yang banyak. Nah, ini yang kemudian salah seorang sahabat sembelih untanya, ya, lalu kemudian ia ambil airnya, ia minum airnya yang ada di dalam tubuh unta tersebut. Tsumma yaj'alu ma baqiya ala kabidihi. Kemudian tersisa hanya sedikit saja dari air dari tubuh unta itu. Faqala Abu Bakrin As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kondisi yang berat ini, air hanya didapatkan dari tubuh unta, sahabat-sahabat kehausan, maka disinilah kejelian seorang Abu Bakar. Ia datang kepada Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, innallaha qad awwadaka fid du'ai khairan. Ya Rasulullah, bukankah engkau ini sudah dijamin oleh Allah bahwa doamu itu akan diijabah? Iya. Ini kecerdasan seorang Abu Bakar. Ya, kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Abu Bakar, fada'ullah, maka tolong ya Rasulullah doakan kami, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemudian Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar, atuhibbu dzalik, apakah engkau mau saya doakan? Kata Rasulullah kepada Abu Bakar. Kemudian kata Abu Bakar, na'am, ya Rasulullah, doakan kami dengan kondisi yang berat seperti ini. Farafa'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadaihi, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah tidak menurunkan tangannya kecuali kemudian hatta qalatis sama, kecuali langit itu yang berbicara. Maksudnya apa? Ternyata jamaah sekalian langsung muncul tanda-tanda hujan. Ya, dan ini merupakan luar biasanya doa Rasul, langsung diijabah. Kondisi lagi panas terik, sahabat kehausan, dan di sini Abu Bakar mengambil inisiatif. Ya Rasulullah, bukankah engkau ini doamu makbul, dijanji oleh Allah? Ya, kemudian Rasulullah mengatakan, na'am, betul. Maukah engkau saya doakan? Ya, kata Abu Bakar, doakan kami ya Rasulullah. Saat Rasulullah mengangkat tangannya, langsung kemudian langit itu berubah mendung, dan kemudian turun hujan yang sangat deras sekali, sampai kemudian mataran turun hujan. Kemudian sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kenyang dengan air hujan tersebut. Thumma dhahabna nanzur falam najidha jawazatil askar. Kemudian kami terus berangkat, ya kami kenyang dengan air hujan itu. Ya kemudian ternyata di Tabuk itu sudah tidak ada lagi pasukan yang menunggu kami. Ternyata mereka sudah ketakutan duluan. Ini jamaah sekalian menunjukkan kepada kita bagaimana keutamaan Abu Bakar. Mubadarahnya, selalu mengambil inisiatif duluan, tahu mencari solusi. Iya. Pada setiap peristiwa-peristiwa penting dalam peperangan, ya selalu muncul ya tokoh, ya beliau sebagai seorang tokoh muncul dengan solusi-solusi. Saat sahabat kehausan, ya sadar, Abu Bakar sadar, kita kan punya Nabi. Nabi ini doanya makbul. Ya sudah, minta saja Nabi untuk mendoakan kita. Dan ternyata betul, Rasulullah mendoakan sahabatnya atas inisiatif dari Abu Bakar. Dan turunlah hujan itu yang membuat kemudian sahabat tidak kehausan lagi. Padahal ya saat itu musim lagi panas-panasnya, matahari lagi terik-teriknya. Tetapi karena doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Allah mengijabahnya dan turunlah hujan itu sehingga kaum muslimin tidak kehausan lagi. Termasuk tadi pada peristiwa Hudaybiyah kita melihat bagaimana kiprah seorang Abu Bakar sebelum terjadinya peperangan atau sebelum terjadinya perjanjian. Abu Bakar lah yang menguatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melanjutkan perjalanan. Pada saat datang tim lobi, Abu Bakar yang dengan lantang memberikan pembelaan kepada Rasulullah bahwa sahabat-sahabat tidak akan lari. Pun demikian, saat perjanjian itu sudah disetujui, sudah ditandatangani oleh Rasulullah, maka satu-satunya orang yang dengan konsisten berdiri mendukung pilihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Di saat sahabat-sahabat yang lain banyak yang belum mampu untuk menangkap hikmah di balik persetujuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi tidak dengan Abu Bakar As-Siddiq. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, ma da'autu ahadan lil Islam illa kanat lahu kabwah. Saya tidak pernah mendakwahi seseorang untuk masuk Islam kecuali masih selalu ada kabwa di dalam hatinya. Selalu masih ada taraddud, masih ada seperti
keraguan-raguan di dalam hatinya illa kecuali Abu Bakar, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ajak ia masuk Islam, maka dengan mantap ia pun masuk ke dalam Islam secara total, jamaah sekalian. Ini merupakan teladan kita bagaimana kita kemudian menjadi pribadi-pribadi yang solutif di tengah lingkungan kita, memberikan usulan-usulan atas problem yang kemudian dihadapi oleh umat ini, dan teladan ini kemudian mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi setiap kita pemirsa yang dimuliakan Allah Jalla Jalaluhu. Ini yang kita bisa sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita umur panjang dan kesehatan untuk kemudian kita lanjutkan pelajaran kita tentang sosok sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, mereka adalah generasi yang terbaik, generasi yang pernah digaransi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai khairun nas, sebaik-baik manusia. Saya kira ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya.